di Eropa ada, tapi nggak mirip. Rasanya belok banget. Iya. Jadi kecap manis, otentik Indonesia. Iya. Bahkan variannya di tiap kota itu saya pernah nyicip Luar biasa. kecapnya Surabaya, kecapnya Tegal, kecap itu Itu beda. menandakan bahwa Cina Peranakan itu kan nyebar dan mereka memang etnis yang apa? Spora. Diaspora banget yang menyebar. Lu hidup di mana aja survive. Right. Aku ke UN kemarin. Mereka ngomongin soal ketahanan pangan. Nah, UN ngomong ketahanan pangan itu tahun 70-an kalau nggak salah. 70 ke 80. Sementara kita kalau ke Banten lama, kita udah ngomong ketahanan pangan udah 5.000 tahun yang lalu. Kita sudah punya lumbung padi untuk menyimpan padi. Tidak ada hama tikus. Dan tikusnya pasti juga ngomong dulu kalau mau makan padi. Bener loh Mas. Di Banten lama itu tikus aja bisa komunikasi sama tuannya. Jadi kulo-nuwun dulu gitu. Kulo-nuwun. Jadi ya impossible gitu di zaman sekarang yang sangat logis ini kan, tapi saya sudah pernah ada di Banten lama dan saya cukup lama di sana. Saya mengerti bagaimana masyarakat Sunda itu menghargai bumi tadi, yaitu semesta, ya tumbuhan. Itu mereka makhluk hidup. Mereka ajak bicara, dinyanyiin Dewi Sri yang cantik, kamu tumbuh yang baik untuk bisa menghidupi dan memberi kami makan. Dan wahai Raja Tikus, kalau kamu makan, makanlah. Tetapi jangan hancurkan lumbung kami, makanlah padi yang sebelah sana. Bisa terjadi. Artinya harmonisasi itu kita sudah adiluhung nenek moyang kita sudah master dalam hal itu. Lalu UN baru bicara soal ketahanan pangan. Dan bicara slow food, Indonesia adalah kerajaan slow food. Makanya mereka ngelihat tempe, wow, apa ini? Gitu. Buat kita tempe itu original, ya kan? Tapi bicara soal surganya vegetarian, ya Indonesia. Organik kita. Sorry, kita nggak main dried food. Kita nggak kenal sebenarnya apa itu marjoram, bay leaf, thyme, oregano, karena cabai, bawang putih, bawang merah, serai dan lain-lain tumbuh di bumi Indonesia. Lu mau nanam marjoram, bay leaf, thyme, petik aja kan, tanam aja. Sampai apa tuh orang Italia itu senang dengan bumbu apa tuh namanya yang wangi banget tuh, marjoram, bay leaf, oregano dan lain-lain. Kita tanam di dataran tinggi tumbuh Mas. Gitu. Jadi apa yang nggak tumbuh? Ganja aja tumbuh di sini. Iya. Dan ganja adalah spices. Iya, benar. Iya kan? Kalau kita ke Aceh, mereka buat gulai kambing ya. Dan memang sedap gitu. Jadi udah deh kalau kita ngomong kekayaan Indonesia. Iya. Cuman sayangnya memang hari ini kita punya isu tentang bagaimana kita mengapresiasi makanan-makanan kita, ya, traditional food kita, sehingga supaya anak muda kita sekarang nggak hanya kenal bulgogi. Jadi begini, kalau soal itu ke zaman dulu perang kita perang nuklir Mas, bom-boman kita, bunuh-bunuhan zaman dulu, perang dunia pertama, kedua, dar mati banyak korban ya. Sekarang perangnya culture, budaya, soft power. Dari mana? Dari MTV. Gaya hidup. Ke MTV zaman kita kan. Kita angkatan anak nongkrong kan. Itu kan merubah skena kita terhadap persepsi kita terhadap musik tradisional, terhadap tarian-tarian, terhadap kebudayaan tradisional gitu, yang kita anggap kalau menari atau wayangan terlambat atau ketinggalan zaman. Yang keren ini dong band yang kekinian, Michael Jackson, Cyndi Lauper dan lain-lain, atau Lady Gaga sekarang kan, atau Taylor Swift ya sekarang gitu. Kita nggak sadar kita dijajah secara itu culture. Apalagi sekarang Korea ya Mas ya. Saya baru baca bukunya Korean Wave. Hallyu, mereka punya gerakan namanya Hallyu Wave. Itu ternyata Korea itu bukan kerja budaya Mas, itu kerja politik, geopolitik. Ada Kementerian Kebudayaan di situ, ada perindustrian, ada kesehatan, operasi plastik, peralatan musiknya, industri mobilnya, kecantikannya, fashionnya, semua ada di dalam sebuah packaging yang bernama K-pop. Dan itu adalah bomnya mereka, dinamitnya mereka, bom, ledak. Betul. Jadi benar-benar ini yang tadi
Mas Aryo sampaikan tentang cakra gitu ya, apa yang dilihat, apa yang dikecap, apa yang juga sebenarnya masuk ke dalam Alam bawah bawah sadar sadar. kita ya, dengan apa yang kita lihat, kita dengar ya kan. Bicara tentang Korea atau apa yang dilakukan Korea itu memang ya satu hal sangat inspiratif gitu ya, membuat oh iya kayak gitu mestinya kita memperlakukan. Kapan dong kementerian itu bisa kompak? Nah itu dia, dulu saat Badan Ekonomi Kreatif berdiri, saya termasuk yang ya kita pionir gitu ya dulu di situ. Kita sangat apa namanya punya ekspektasi yang sangat besar, dan kita memang benchmarking bagaimana Korea. Artinya apa yang dilakukan Korea masuk ke dalam alam bawah sadar masyarakat kita lewat K-pop yang terdesain dan terencana gitu ya. Apa filmnya, adegan makannya, ya di makanannya, dan kemudian di sisi yang lain produk-produknya dipersiapkan. Sudah. Ya kan, sehingga ketika orang pengen makan bulgogi, beli di mana? Ada. Di mall ada tuh. Nah, supermarketnya ada tuh. Mulai dari gadget, mulai dari apa yang kita pakai, apa yang kemudian apa kita dengarkan juga. Bahkan sekarang yang saya dengar juga mereka akan prepare bagaimana caranya. Kalau tadi kalau ingin ini kita mau kemana? Itu kan berarti masih keluar rumah. Ini bagaimana bumbu-bumbu mereka bisa ada di stoknya dapur ibu-ibu. Sekarang ini akan lebih dalam lagi. Sekarang kita mau campaign rendang di Los Angeles. Los Angeles gampang. Di Texas atau di New York. So enak nih rendang deh. Terus gue mau masak rendang. Bumbu beli di mana ya? Di China market. Ada Thailand. Bumbu hijau sama bumbu merah. Terus cuman orang-orang kayak kita yang bisa mengolah bumbu Thailand menjadi rendang. Tapi bumbu rendang sendiri seperti merek-merek yang itu ada, tapi kurang populer. Jadi infrastruktur, kalau kita mau ngebom campaign, kita mesti siap dulu belakangnya ini. Kita mesti lihat siap dengan pelurunya. Ya industri tadi. Kementerian Perdagangan, Perindustrian ini harus kuat. Semua. Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi juga kita ini masih ngobrol tentang keindonesiaan nih, keindonesiaan. Saya dengar Mas Aryo punya catatan nih tentang sajian di dalam G20. Kan G20 baru beberapa waktu yang lalu ya. Iya kan? Ada menurut saya itu hal yang baik gitu ya. Artinya ada kritikan untuk bagaimana tadi tujuannya adalah bagaimana kemudian kita ini bisa kokoh dengan apa yang kita miliki gitu kan. Kepribadian bangsa kita gitu, jati diri bangsa kita. Boleh di-share, Chef? Saya senang dengan Mas Tom ini pakai Garuda kan. Garuda di dadaku. Lagunya NTRL netral. Oke, bicara soal identitas bangsa ya. Saya percaya bahwa kita bisa ngobrol di meja ini karena ada ini, Mas. Iya benar. Ada makanan. Ini sangat Indonesia. Ada minuman kan. Jadi kita sepakat bahwa makanan adalah bahasa untuk menyambung semua profesi untuk bisa cair. Di tengahnya ada pisang goreng, ada kue-kue dan lain-lain. Tapi bagaimana kalau di depannya ini tidak mempunyai identitas? Kalau saya melihat G20 ya, ini saya tidak mau menyentil siapapun. Tapi marilah kita berpikir nalar begitu. Mas, kalau ke Los Angeles, Mas Tom mau lihat Disneyland atau mau lihat Borobudur? Disneyland kan? Kalau orang Los Angeles ke Indonesia mau lihat Disneyland apa Borobudur? Borobudur mestinya. Nah, itu yang terjadi di G20 kemarin makanannya. G20 di sini ada Uni Eropa, di situ ada bangsa-bangsa lain yang besar-besar. Ketika sampai di meja, what is this? Makanan Indonesia. Tapi tampilannya, platingnya Prancis ya, French style. Hey, come on, kita kan punya identitas. Kita sama-sama sepakat bahwa kita ketika di Jepang, kita dipaksa untuk tatami, Mas. Tata cara makan Jepang dengan sumpit yang susah banget gitu, yang harus
Makanya begitu kita ke Nepal, kita ke Tibet, kita disajikan makanan kaleng, Mas. Di atas kaleng yang Piring dicetak, kaleng. piring kaleng. Dan itu makanan kenegaraan. Kemudian kita di Texas barbecue, kita dipaksa untuk menggunakan tangan untuk menyobek daging itu, makan dengan kentang. Bukan dengan pisau. Bukan dengan pisau. Kenapa kita harus menggunakan pisau? Padahal Amerika dengan sangat percaya diri menggunakan tangan. Iya. Jepang percaya Fingers diri. licking good gitu ya katanya. It fingers licking good, they said that, ya kan? Kemudian tatami kita juga dipaksa untuk menggunakan dan sumpit dan sekarang sedang K-pop gitu ya, menggunakan tata cara makan yang ada di film-film. Kenapa kita harus berbaju Prancis? Iya. Kalau saya dikasih kesempatan, saya gampang, Mas, bikin tumpeng mini, sate, nasi goreng, rendang, saya taruh di tengah, biar ngobrol nih para kepala negara nih, Mas, tolong ambilin ayam itu, ambilin, terjadi interaksi. Aku mau satemu dong, itu enak tuh kayak itu, ada sate ayam, gitu kan. Mau dong tolong, itu interaksi, itulah kearifan lokal. Saya percaya ketika kita punya percaya diri yang baik terhadap bangsa, identitas bangsa, kita nggak perlu inferior kok. Saya berani mengadakan sebuah jamuan makan malam kenegaraan dengan mengajarkan filosofi tangan, mulut. Ya, tangan ini luar biasa loh. Tangan ini tuannya kita. Iya. Kenapa kita nggak percaya dengan tangan kita sendiri kan? Bahkan Bukan orang lain yang nyopet. Iya. Sampai Amerika bilang it fingers looking good. Iya. Ini kan Rasul, sunnah Rasul kan. Betul. Mereka mempelajari filosofi sampai sedalam itu. Kita masih menyajikan biar keren, biar nggak terasa, biar internasional, friend setting kurang baca, kurang riset gitu loh. Kurang pede. Mari kita sama-sama menuju ke sebuah kearifan lokal. Ya bikin lemper di situ. Apa ini lemper? Ya kita bikin tumpeng mini. Bahwa tumpeng mini bisa nggak dicari filosofinya? Sangat bisa, Mas. Tumpeng itu kan bentuknya segitiga nih, kerucut ya. Ini saya ibaratkan sebagai usia manusia, Mas. Ini adalah 0, di sini 40 tahun, di sini 80 tahun. Ini adalah siklus hidup manusia. Ketika itu diceritakan kepada kepala negara bahwa tumpeng ini mempunyai filosofi siklus hidup manusia, ketika Anda berada di usia tertinggi di usia 40 ke atas, Anda harus turun gunung, kemudian menyiapkan untuk down to earth dan menyiapkan kepada kematian. Ini adalah sebuah filosofi yang ada di dalam bahasa sebuah tumpeng saja. Jadi tumpeng itu nggak perlu dirubah. Tumpeng adalah kearifan lokal, tinggal size-nya aja. Mau dibikin rice tafel Belanda kan, rice tafel emang dipikir nggak pakai riset Belanda, pakai riset. Indonesia itu nggak kenal sendok garpu dulu. Penjajah datang, mereka makan ngeliat tuan-tuannya pakai sendok garpu kan. Kayaknya bagus sih kalau kita bikin sebuah standar makanan nasional. Rice tafel makanan nasional Belanda loh. Bukan hanya sekedar herring dan roti saja, broche, bukan. Tapi rice tafel juga makanan nasional mereka. Mereka itu bikin formulasi gimana nih supaya makanan Indonesia keren, karena memang udah keren bahannya. Kita bikin aja yuk berpiring-piring. Jadi berdua kita makan dengan aneka makanan banyak, acar, kering tempe, kering kentang, ayam goreng, aneka sate, bakmi, nasi putih, nasi kuning, emping. Bayangkan. Itu by design. Jadi kita nggak usah harus mencoba mencari identitas. Kita kalau mau down to earth, kita mau menggali, kembali ke DNA. Kita punya DNA, Mas. Bahasa aku itu DNA. Banyak sekali. Aku tidak berani merubah resep rendang. Aku tidak berani merubah resep lawar, karena lawar seperti itu. Ntar kepedesan dong kalau orang bule makan. Makanan juga kayak musik. Ada gain, turunin, equalizer, naikin, terlalu kering nih suaranya, turunin, basahin dikit, rasa itu kayak equalizer, Mas, kalau di chef dunia masak. Jadi semua bisa di-adjustable, bisa di-adjust. Gitu. Tapi saya lebih kepada identitas kearifan lokal itu sendiri ya. Come on lah. Sajikan aja apa yang sudah ada.
berdayakan masyarakat. Sepakat, Ya. sepakat Mas Haryo. Tadi tentang bagaimana kita harus percaya diri dengan keindonesiaan kita. Yang terakhir nih Mas, di sesi yang terakhir saya ingin menggali sedikit gitu ya barangkali terkait dengan program Spice Up the World. Indonesia Spice Up the World kan kita punya program atau keinginan untuk bolehlah saya bilang pakai kata ekspansi Boleh dong, restoran boleh. Indonesia gitu ya, ekspansi restoran Indonesia. Ya. Ada target tentang 4.000 restoran. Ya. Nah, sedikit aja dari Mas Haryo nih sebagai sebuah catatan. Apa yang sebenarnya harus kita siapkan untuk kita bisa go internasional seperti itu, jaringan makanan Indonesia atau restoran Indonesia ada di mana-mana gitu ya. Termasuk juga ini juga penting tentang standar hygiene dan safety, terutama untuk di rumah kita sendiri nih para pedagang kaki lima ya, karena saya pikir itu juga sebuah hal yang perlu kita perhatikan. Selain kita mau keluar, kan ada orang yang datang, ya kan, ini juga akan timbal balik gitu. Kalau kemudian mereka punya pengalaman yang tidak menyenangkan ketika datang ke tempat kita, ke rumah kita, kan ya mereka menikmati kuliner Indonesia kan nggak selalu di 5-star restoran gitu ya, tapi juga di kaki lima, di warung, di itu. Nah, memang menurut saya ada isu tentang hygiene dan safety itu standar. Gimana Mas? Ya, nggak usah jauh-jauh kita kalau bicara soal kaki lima, UMKM atau street hawker di istilah street hawker itu istilah di Singapura. Tahu nggak Mas? Pikulan tuh pedagang pikul di Singapura tuh sudah menjadi patung. Konon ada pedagang pikul loh, tapi sudah menjadi patung. Artinya negara sekecil itu mereka harus berbenah bagaimana kota yang sekecil ini atau negara yang kecil ini bisa sangat compact design. Dipikirin tuh kaki lima. Dengan apa? Dengan standar stainless steel. Semua peralatan UKM mereka pakai peralatan stainless steel, which is standar internasional pakai stainless steel 304 kan, ketebalannya, panci-pancinya. Kemudian dinkes kesehatannya juga kejem di sana. Kalau mau buka usaha lu harus dibenahi dulu nih. Walaupun quote unquote joroknya sama, ya ada misleknya dikit lah. Tapi prinsipal UMKM kaki lima di sana. Lo nyimpen daging bener di refrigerator. Walaupun street hawker ada refrigerator. Walaupun street hawker dia ada freezer, sehingga tidak terjadi food contamination atau keracunan makanan. Kita Mas pedagang sate, daging putih ayam dipajang sampai lebih dari 2 jam 3 jam. Dalam skala internasional itu sudah food contamination. Walaupun aman-aman juga, kita mah kuat-kuat aja ya. Tapi kalau kita semua udah terlatih. Kuat kita, gitu kan. Tapi kalau kita ngomong buleleng gitu, main ke sini, main cerita cerot, gitu kan. Kalau udah sakit perut kan. Dan cerita itu nyebar gitu. Aduh, gue kena foodborne illness katanya, bilang begitu kan. Nah, kemudian itu tadi. Jadi pemerintah ini tidak hanya sekedar kosmetik aja. Kalau mau membenahi UMKM-nya, janganlah biarkan para pengusaha UMKM ini berjuang sendiri tanpa edukasi. Karena kebanyakan pedagang ketoprak, gado-gado, sate ayam, nasi goreng kaki lima, mereka tidak mengerti, bukan tidak mau, tidak mengerti apa itu hygiene sanitasi, karena tidak ada edukasi tentang itu. Jadi infrastrukturnya dulu harus diubah gitu, dibuat, berusaha. Caranya bagaimana? Ya penataan kaki lima semampu pemerintah. Tidak harus dipaksakan. Misalnya menggunakan fasilitas gedung-gedung kosong atau lahan-lahan kosong pemerintah yang tidur atau ruko-ruko yang tua-tua itu bisa dijadikan ruko bertingkat untuk kaki lima. Tetapi fasilitas refrigerator, stainless steel dan lemari es itu juga harus ada. Pasar modern contohnya itu sudah suatu perubahan yang bagus. Tapi kalau Anda ke Bogor, Anda ke pasar tradisional di daerah-daerah di luar Indonesia atau di Bogor sekalipun, joroknya luar biasa Mas. Padahal potensi turisme pasar tradisional itu gede banget. Kalau ditata sebagus mungkin bisa menjadi flea market kalau di luar negeri itu. Pasar dadakan tuh
pasar kaget istilahnya ada di sana, tapi kok keren ya? Iya. Karena by design, Iya. karena orang-orangnya memang berwawasan, karena masyarakatnya dididik, karena masyarakatnya juga kenyang, Iya. dia tidak survive, dia berdagang untuk survive hidup, tapi tidak berjuang mati-matian sehingga melupakan prinsip hygiene sanitasi itu. Iya. Kemudian yang kedua tadi apa soal UMKM ya, kesiapan. Apa yang kedua tadi? Restoran. Apa catatan Diaspora. untuk- diaspora. Bagaimana restoran ini bisa berkembang dengan target 4.000 tadi? Iya. Ya, sadari saja bahwa Indonesia yang saya bilang tadi di depan adalah bangsa yang bergembira. Bergembira di negerinya sendiri. Sangat nyaman dari Sangat nyaman. Semua pengusaha yang saya temui di luar negeri, di New York, di Eropa, di Kanada, di Amsterdam, di Jerman, etnis Indonesia ini Indonesia Cina. Semarang, Cina Medan, Cina Belitung. Melayunya kemana nih? Melayunya kerja, dari Malang cuci piring, dari Surabaya masak, dari Jawa Barat juru masak. Nggak ada yang punya entrepreneurship. Ya. Jarang begitu ya. Ya. Jadi kalau kita bicara soal Indonesia, memang bangsa yang happy, bangsa yang senang didatangi orang. Hai, selamat datang. Selamat datang di Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Tapi kita sedang bertempur nih, kita lagi perang nih. Bentar dulu, aku lagi ngukir. Berperangnya pun dengan indah gitu. Dengan indah. Percaya nggak Mas? Aku sempat amazed ketika muda dulu masih 30 tahun, aku ke Toraja ya, aku backpacker di sana. Ini gila ya orang, bukan berarti orang Toraja itu keren gitu loh. Di saat perang aja, prajurit perangnya bajunya indah banget. Udah lihat kan? Iya, iya. Tanduknya segini, Bo. Heeh. Perang melawan penjajah. Apa nggak nyangkut itu di pohon kita lagi nyerang begitu. Bentar aku lagi ngukir, lagi menguntai baju armornya dari tulang kerbau kan. Rumahnya bagus. Jadi bangsa kita ini bukan bangsa yang perang dan ekspansif. Bangsa yang indah, bangsa yang menikmati kearifan lokal. Nggak kenal arsitek, tapi bisa bikin tongkonan, bisa bikin rumah panggung, Iya. bisa bikin rumah anti gempa. Iya. Iya, betul. Iya kan? Iya. Jadi apa Dan yang itu Indonesia? ada hampir di semua wilayah kita. Rumah suku Dayak, rumah suku apa namanya? Semua rumah anti gempa, Honai, Papua. Iya. Ini bangsa apa ini kita ini? Bangsa yang maju. Iya. Oh, bicara soal kearifan lokal, bicara soal ketahanan pangan, kita udah ngomong ketahanan pangan dari 5.000 tahun lalu katanya. Betul. Saya pikir lebih. Iya. Bahkan satu hal, saya sampai ke daerah Maros, ujung Pandang, yang katanya saya baca di buku sejarah adalah bangsa yang paling intelektual adalah bangsa manusia gua dari jenis Cro-Magnon, dari Caucasian, kulit putih, Iya, karena kalau mereka dilihat lukisan mereka di gua itu ya. ternyata di Maros sudah melukis, Bu. Iya. Jadi aku bilang bahwa sejarah itu dibuat oleh bangsa yang memenangkan pertempuran. Berarti di sini ada unsur apa? Eropa sentris. Nih gue orang Eropa nih, gue pinter. Sejarah sudah menulis bahwa manusia Cro-Magnon mengenal masak dengan bakar dan melukis di gua. Bagaimana dengan di Maros? Iya. Kita punya manusia gua. Iya. Artinya we are equal. Iya. Kita nggak perlu lagi inferior bahwa bangsa kita adalah terbelakang. Bukan, bangsa kita luar biasa. Tinggal kembali ke DNA Kembali ke kita, DNA kita. ke jati diri kita. Menarik sekali teman rasa. Saya sampai merinding loh ngobrol dengan Mas Haryo nih, keindonesiaan kita nih, Garuda di dadaku. Terima kasih teman rasa atas kebersamaan kita dalam episode kali ini. Terima kasih Mas Haryo. Sama-sama. Sampai jumpa lagi teman rasa dengan saya Cak Tom di Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara.